dengan nomor UKG 20.00354090 dan NIM PPG 2214644 sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 program studi pendidikan IPS dengan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja UKM PPG pada mata pelajaran IPS kelas 9 dengan materi bahan sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Bersiap. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Ibu akan melakukan presensi. Adelinda, Adifa, Agung, Aisyah, Alia, Anissa, Aska, Darian, Emir, Finan, Maitsa, Muhammad Nawaf, Muhammad Yoda, Muhammad Bahtiar, Muhammad Fahri, Muhammad Fikri, Muhammad Rizky Pratama, Mutiara, Nazwa, Rajni, Rasya, Hadir. Rizkia, Rizky Hafiz, Salman, Seli, Safa, Safira, Zalfa. Berarti ada dua ya yang tidak hadir ya. Selanjutnya, Ibu akan tes fokus belajar kalian. Apakah kalian sudah fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nanti kalian silahkan menyebutkan warna yang ada di dalamnya. Warna apa? Untuk topik pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai perubahan sosial budaya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 ya. Yang pertama, melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat menganalisis dan mencontohkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang kedua, melalui pengamatan analisa video, peserta didik dapat menganalisis faktor pendorong dan juga penghambat. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya atau penghambat dan juga pendorong perubahan sosial budaya dengan percaya diri. Selanjutnya, rancangan penilaian kita pada hari ini itu ada 3. Yang pertama, ada penilaian keterampilan. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga, penilaian sikap. Tentunya, karakter yang diharapkan yaitu kalian dapat mempunyai karakter jujur, kerjasama, tanggung jawab, dan juga komunikatif. Serta manfaat pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita dapat menerima dan memilah perubahan ke arah yang lebih baik agar negara Indonesia itu tidak mengalami ketertinggalan. Motivasi, Ibu punya 2 motivasi. Motivasi yang pertama
kehidupan sejati dijalani ketika perubahan kecil itu terjadi, menurut Leo Tolstoy. Dan yang kedua, masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, kita mulai melakukan suatu perubahan dari perubahan yang kecil karena masa depan itu tergantung dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Selanjutnya, perubahan apa sih yang terjadi pada diri kalian? Tentu kalian sudah mengalami yang namanya perubahan. Perubahan apa yang terjadi pada diri kalian? Perubahan yang terjadi pada diri saya seperti cara berpakaian saya dan model rambut. Oke, baik. Nah, tadi yang dialaminya adalah perubahan dari cara berpakaian dan juga model rambut, di mana setiap orang itu pasti mengalami perubahan. Salah satunya adalah perubahan kecil, ya, dari cara berpakaiannya, dari model rambutnya atau gaya rambutnya. Selanjutnya, Ibu punya gambar, silahkan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama bisa terlihat, ini gambar apa? Apa? Iya, betul. Apa? Supermarket. Gambar yang di bawahnya? Pasar tradisional. Artinya apa? Kalau saat ini biasanya kita berbelanja di kita lebih biasa berbelanja di supermarket. Kalau dulu supermarket belum ada, jadi berbelanjanya di pasar. Selanjutnya kita lihat ini apa? Gambar apa? Delma. Yang kedua, mobil. Artinya alat transportasi kalau dulunya menggunakan delman, sekarang menggunakan mobil. Gambar yang ketiga, di sini ada apa? Petani, pegawai kantoran. Jadi pekerjaannya kalau dulu lebih banyak sebagai petani, kalau saat ini sebagai pegawai kantoran. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan adalah sebuah kondisi di mana seseorang mengalami perbedaan di antara diri masa lalu dan masa depan. Jadi yang dimaksud dengan perubahan itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami perubahan dari yang sebelumnya ke yang akan datang. Kita lihat dari gambar ini. Di sini terlihat kan perbedaannya dari apa? Dari tubuh. Iya, postur tubuhnya, tinggi badannya juga kan? Selanjutnya, setiap masyarakat akan mengalami perubahan secara berkesinambungan. Yang pertama ada peralatan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, pengetahuan, dan juga religi. Gambar yang pertama, silahkan kalian amati. Di sini ada perubahan apa? Silakan Ibu minta salah satu untuk tunjuk tangan dan menjawab apa yang kalian amati pada gambar di depan. Menurut saya itu perubahan alat masak dari kompor tungku berubah ke kompor minyak dan lalu berubah ke kompor gas. Oke, betul sekali. Jadi di sini ada perubahan ya. Kalau dulu kita memasak itu biasanya menggunakan kompor tungku. Pakainya adalah kayu bakar. Lalu berubah lagi menjadi kompor minyak dan berubah lagi sekarang menjadi kompor gas. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan lagi gambar yang kedua ini. Ada perubahan dari mata pencaharian. Silakan kalian amati dan nanti tunjuk tangan untuk menjawab apa yang ada di gambar di depan. Gambar di depan menurut saya adalah perubahan mata pencaharian atau pekerjaan dari sebelumnya petani menjadi pegawai kantoran. Oke, baik. Jadi ada perubahan mata pencaharian dari sebelumnya ini sebagai apa? Petani menjadi pegawai kantoran. Nah, selanjutnya sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ini mencakup sistem kekerabatan, organisasi, sistem perkawinan,
Contohnya, dahulu orang yang ada ikatan darah hidup bersama dalam satu rumah. Saat ini tidak memandang ikatan darah. Ya. Jadi karena zaman itu semakin berkembang, banyak yang tidak memandang ikatan darah. Kalau dulu yang harus tinggal di dalam satu atap rumah itu adalah yang memiliki ikatan darah. Selanjutnya, bahasa. Dulu bahasa itu disampaikan melalui tulisan dan juga lisan. Tapi saat ini bahasa itu juga dapat disampaikan melalui media. Dan yang ketiga, di sini ada kesenian. Silahkan kalian amati gambar ini, lalu silahkan kalian jawab untuk menjawab gambar dari yang ada di depan. Silahkan tunjuk tangan. Dahulu berkembang tari tradisional dan saat ini juga berkembang balet dan dance. Oke, baik. Jadi di sini gambar yang pertama ada apa? Tari tradisional. Gambar yang kedua? Tari modern. Oke, tari modern atau dance atau balet, ya. Jadi kalau dulu itu biasanya kita menampilkan tarian tradisional, tapi saat ini sudah banyak juga ditampilkan tarian-tarian modern. Nah, selanjutnya pengetahuan. Silakan kalian amati gambar yang ada di depan lalu tunjuk tangan untuk menjawabnya. Lingkungan dengan pembelajaran menggunakan teknologi. Oke, baik. Di sini ada gambar lingkungan dan juga pembelajaran menggunakan teknologi. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Saya ingin menambahkan bahwa dahulu pembelajaran menggunakan lingkungan sekitar, sementara untuk saat ini menggunakan teknologi. Iya, betul sekali. Jadi, kalau dulu biasanya kita pembelajaran itu dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, tapi saat ini kita dapat memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, ya. Jadi sudah berkembang dari yang memanfaatkan lingkungan menjadi memanfaatkan teknologi. Dan yang terakhir di sini ada religi. Dahulu percaya pada dewa, roh halus, saat ini lebih dikaitkan dengan akal dan logika. Nah, selanjutnya perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur sosial dalam masyarakat sehingga terbentuk tata kehidupan sosial yang baru dalam masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial, yang pertama ada perubahan secara lambat atau evolusi, yang kedua perubahan secara cepat atau revolusi, yang ketiga perubahan yang pengaruhnya besar dan kecil, dan perubahan yang direncanakan dan juga tidak direncanakan. Yang pertama ada perubahan secara lambat atau evolusi. Contohnya, kehidupan masyarakat primitif. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencaharian masyarakat dari masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan beternak, masa pertanian dan juga masa perundagian. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kalau dulu manusia purba itu mengalami perubahannya itu sangat lambat sampai akhirnya bisa menjadi sebagai saat ini kita, manusia yang bisa dibilang hampir sempurna. Yang kedua, perubahan secara cepat atau revolusi. Di mana revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya, revolusi Indonesia pada tahun 1945. Reformasi Indonesia pada tahun 1998, revolusi industri Prancis dan juga Inggris. Selanjutnya ada perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung bagi kehidupan. Contohnya adalah perubahan mode, pakaian, gaya potongan rambut, mode sepatu dan juga tata krama. Ini tentu tidak mempengaruhi yang lainnya, karena hanya berlaku pada diri sendiri kan, jadi tidak berpengaruh, jadi pengaruhnya sangat kecil. Yang selanjutnya, perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang membawa pengaruh besar adalah perubahan yang membawa pengaruh langsung terhadap kehidupan. Contohnya ada lembaga kemasyarakatan, sistem pemilikan tanah, pelapisan sosial dan hubungan kekerabatan. Dan perubahan yang direncanakan.
perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang sudah diperkirakan sebelumnya oleh pihak-pihak tertentu yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, ada proses pembangunan, program KB, dan juga pekan imunisasi nasional. Kalau KB direncanakan atau tidak? Ya, direncanakan. Proses pembangunan juga sama, direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Contohnya adalah bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama ada kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Yang ketiga, sistem lapisan masyarakat. Yang keempat, penduduk yang heterogen. Yang kelima, orientasi ke masa depan. Dan yang keenam, sikap menghargai hasil karya orang lain. Dan faktor penghambat perubahan sosial budaya, yang pertama ada kehidupan masyarakat terasing, lalu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang tradisional, prasangka terhadap hal baru atau sikap yang tertutup, dan yang terakhir ada adat atau kebiasaan. Baik, selanjutnya nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok. Ibu akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Nanti kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, lalu kalian diskusi mengenai tema-tema yang nantinya akan ibu bagikan, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Setelah kalian melakukan diskusi, kalian isi LKPD-nya, lalu kalian isi juga LKPD online yang ada di Google Site. Jadi pembelajaran kita pada hari ini menggunakan Google Site, yang dimana Google Site tersebut di situ ada materi yang dapat kalian akses. Yang kedua, ada LKPD juga yang dapat kalian kerjakan di sana. Yang ketiga, ada penilaian kelompok terbaik, itu juga ada. Lalu selanjutnya ada evaluasi, yaitu menggunakan quizzes. Nanti kalian dapat menonton videonya di Google Site tersebut. Silahkan kalian tonton videonya dan isi LKPD-nya. Paham sampai sini? Paham. Kelompok 1, Adifa, Laura, Maisa, Safira, Mutia. Kelompok 2, Rizky, Nawaf, Finan, Agung, Rasya. Kelompok 3, Rajeni Ayu, Adelinda, Fikri, Yoda, Seli, Aisyah Nisrina. Kelompok 4, Emir, Salman, Tama, Anissa, Rizkia, Nazwa. Kelompok 5, Zalfa, Tian, Aska, Darian, Fahri. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, lalu diskusikan bersama dengan kelompoknya. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Perhatikan semuanya. Untuk mengakses Google Site-nya, silakan kalian perhatikan dulu. Di sini, silakan kalian buka Google Site pada link yang sudah diberikan. Lalu kalian klik kelas 9 materi ajar. Di sini ada perubahan sosial budaya. Selanjutnya, di sini ada bahan ajarnya. Nanti bisa kalian buka sebagai referensi kalian. Lalu materi PowerPoint-nya tentang perubahan sosial budaya. Dan selanjutnya ada video diskusi yang nantinya kalian tonton dan kalian isi LKPD-nya. Untuk video pertama mengenai program KJP, video kedua mengenai banjir di Jakarta, video ketiga mengenai pembangunan MRT, video keempat mengenai kebakaran di Sintu,
video kelima mengenai tragedi Trisakti 1998. Silahkan kalian tonton videonya sesuai dengan tema pada kelompok yang kalian dapatkan. Paham? Jadi silahkan dibuka handphonenya masing-masing, ditonton videonya dan diisi LKPD-nya. Selanjutnya, perhatikan. Kalau sudah ditonton, kalian isi di klik LKPD. Di sini ada LKPD. Lalu kalian klik LKPD perubahan sosial. Nah, di sini kalian silakan tulis nama kelompoknya, lalu kelasnya dipilih, dan di sini juga bisa kalian tonton videonya juga di LKPD-nya dan diisi soal-soal yang ada di LKPD. Soal yang pertama, apa isi video di atas, siapa yang terdampak pada video di atas, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah, silahkan kalian klik kirim dan nanti nilainya akan langsung muncul. Paham ya? Silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Sudah terlihat kan nilainya berapa? 10. Artinya betul semua. Baik, selanjutnya kalian akan melakukan presentasi sesuai dengan hasil diskusi pada kelompok kalian masing-masing. Yang kelompoknya Ibu tunjuk silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang pertama maju untuk mempresentasikan yaitu kelompok ke-1. Silahkan nanti dipersiapkan
menanggapi atau menambahkan apa yang sedang dipresentasikan oleh teman kalian. Kelompok 1 mana? Silakan maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang program KJP. KJP adalah program unggulan atau bantuan pendidikan yang diberikan dari pemerintah Provinsi Jakarta. Program tersebut diperuntukkan bagi pelajar masuk dalam kebutuhan pendidikan. Manfaatnya bisa di sekolah, laptop, yang terakhir adalah peserta didik yang hebat dalam memanfaatkan KJP dengan bijak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan? Silakan. Saya dari kelompok 5 ini menambahkannya, yaitu dengan adanya program KJP maka akan membantu peserta didik di wilayah Jakarta untuk melakukan suatu perubahan dengan lebih baik dengan prestasi yang baik. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang wajib menanggal puluhan rumah di komplek Pondok Karya Bambang Ramadan disebabkan oleh hujan deras dan meluapkan dampak. akibatnya arus lalu lintas tidak dapat dilalui. Banyak kendaraan yang mogok karena banjir yang terjadi. Seharusnya drainase yang baik, untuk kesadaran masyarakat untuk tidak mengumpul sembarangan. Terima kasih. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebocoran listrik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazrina Putri. Nama saya Thomas Frigaris. Nama saya Aisyah Syakir. Kan rumah di situ mengalami kebakaran. Kebakaran itu bisa api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah. Ada sekitar 50 rumah yang terus terbakar. Diduga api muncul daripada hubungan arus listrik yang muncul di kawasan rumah warga. Bantuan keluarga datang seperti sandal dan makan dari RT lain di sekitar. Akibat adanya kebakaran, maka masyarakat harus melakukan adaptasi dan melakukan perubahan untuk kehidupan nanti. Salah satu upayanya yaitu pemerintah menjalankan bantuan sosial kepada para warga yang terdampak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesimpulan diawali dengan kebakaran dan kerusakan bangunan hingga kendaraan bermotor. Kerusakan dimulai di tahun samping hingga sore hari. Kejadian terus meluas. Yang terakhir yaitu akibatnya pemerintah Soeharto tidak stabil. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menambahkan? Silakan dari kelompok 4. Dengan adanya tragedi Trisakti
Selanjutnya, kegiatan penutup kita pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian akan melakukan yang namanya evaluasi pembelajaran. Yang kedua, kesimpulan, dan yang ketiga, pesan nilai dan moral. Untuk evaluasi pembelajaran, silahkan kalian kerjakan kuisis yang ada di Google Site. Dibuka Google Site-nya dan silahkan diklik kuisisnya. 674. Sudah tulis lagi tuh, namanya aja. Wah, yang malu apa? Enam, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat siapa nilai tertingginya. Anissa. Lanjut ya. Oke, ini soal terakhir. Silakan. Apa lagi? 5, 4, 3, 2. Ya, lu bohongin gua. Kita lihat. Kan ini cepet-cepetan ya. Oke, masih tertingginya masih Anissa. Ibu punya hadiah reward untuk peserta terbaik. Silakan Anissa. Selanjutnya, silakan kalian melakukan penilaian kelompok mana yang menurut kalian menjadi kelompok terbaik. Tapi kalian tidak boleh memilih kelompoknya sendiri. Ya, di situ silakan kalian klik penilaian kelompok terbaik di Google Site-nya. Emang nggak boleh ngepost diri kita? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalian berapa foto? Betul udah. Kelompok 2. Sudah? Nanti yang menjadi kelompok terbaik ada hadiahnya juga. Siapa yang menjadi kelompok terbaik? 3. Kelompok 1. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, silakan Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya, dengan adanya perubahan sosial budaya, maka akan berdampak pada kehidupan. Salah satunya yaitu perubahan secara lambat, cepat, perubahan yang pengaruhnya besar dan kecil, serta perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Oleh sebab itu, maka kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, baik. Jadi dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan perubahan sosial budaya, maka kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Di mana di dalam perubahan itu ada bentuk-bentuknya, ada evolusi, revolusi, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan, perubahan yang pengaruhnya besar dan juga kecil. Selanjutnya, pesan nilai dan moral dalam pembelajaran hari ini, kita dapat belajar bahwa dengan adanya perubahan sosial budaya, maka kita harus selektif dalam menerima adanya perubahan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku secara bersama-sama, dan Ibu minta kalian untuk berdiri semuanya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Dahulu ini jiwa raga
yang berikutnya yaitu mengenai globalisasi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup dan Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.